Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan kasus dugaan ijazah palsu di Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Pemeriksaan terkait dengan laporan Jokowi tentang dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Bersama tim kuasa hukum, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Mapolresta Solo pukul 10.16 waktu Indonesia Barat. Jokowi tidak berbicara banyak kepada wartawan dan langsung masuk ke gedung pemeriksaan. Pemeriksaan hari ini terkait laporannya tentang dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Jokowi awalnya dijadwalkan diperiksa pekan lalu sebagai pelapor, namun ditunda dengan alasan kesehatan. Pada pemeriksaan hari ini, Jokowi juga membawa dokumen terkait termasuk ijazahnya. Dengan pemeriksaan hari ini, diharapkan polemik ijazah palsu ini bisa menjawab keraguan masyarakat. Pemirsa, dua pencuri motor menodongkan senjata api pada korban di sebuah minimarket di Bekasi, Jawa Barat. Ternyata pelaku menggunakan senjata api mainan hingga keduanya diamuk warga. Dalam rekaman CCTV ini, pelaku mengancam korban dengan senjata api dan senjata tajam di area minimarket Mustika Jaya, Kota Bekasi. Namun ada warga yang melawan mengetahui senjata mainan yang digunakan. Dua pelaku langsung ditangkap dan langsung diamuk warga. Polisi yang datang menyelamatkan pelaku. Peristiwa bermula saat kedua pelaku datang ke minimarket. Satu pelaku sebagai eksekutor mendekati motor sasaran yang diparkir di depan toko. Namun saat hendak membawa kabur sepeda motor curian, ternyata dikunci ganda. Pemilik motor yang mengetahui aksi pencurian kemudian keluar toko dan berteriak, dan kedua pelaku diamuk massa. Kedua pelaku ternyata residivis. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu senjata api replika jenis revolver, pisau, dan dua sepeda motor. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus terbakar usai tabrakan dengan motor yang melaju dari arah depan. Akibat kejadian ini, pengendara motor meninggal dunia di lokasi. Sebuah tabrakan bus dan motor terjadi di Nganjuk, Jawa Timur hingga terbakar dan menewaskan satu orang. Insiden bermula saat bus melaju kencang dari arah Jombang ke arah Nganjuk dan berpas-pasan dengan sebuah motor yang melaju terlalu ke kanan dari arah sebaliknya. Akibatnya motor tersebut masuk ke kolong bus dan pengendaranya terlempar ke sisi kiri dan tewas di tempat. Tabrakan ini pun membuat bus dan motor yang ada di bawahnya terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi baru dapat memadamkan api dalam waktu 30 menit. Api yang berkorban pun membuat badan bus ludes terbakar. Kasus kecelakaan ini pun masih diselidiki petugas dari Satlantas Polres Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kios pedagang hancur akibat tertabrak kendaraan pelaku curanmor yang terlibat kejar-kejaran dengan warga di Lampung Timur. Akibat kejadian itu, seorang pedagang syok dan pingsan melihat kiosnya hancur. Masya Allah. Kios gorengan dan mie ayam ini hancur berantakan akibat ditabrak saat aksi kejar-kejaran antara seorang pengendara mobil dengan dua pelaku curanmor di Desa Margototo, Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Bahkan satu pedagang yang tengah berjualan kaget hingga syok dan pingsan. Sebelumnya warga dikejutkan dengan peristiwa kejar-kejaran pengendara mobil dengan pelaku curanmor. Pengendara mobil pun menabrak kendaraannya kepada pelaku curanmor hingga keduanya tersungkur. Namun seorang pelaku berhasil kabur dan satu lagi, ES, ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Selain satu pelaku, polisi juga menyita barang bukti 2 unit motor hasil curian, kunci letter T berikut 3 mata kunci, serta 1 unit handphone milik pelaku. Hasil pemeriksaan, pelaku adalah residivis kasus serupa dan kini kembali terancam di penjara maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, rekonstruksi pembunuhan perempuan dengan tangan terborgol diwarnai kericuhan di kawasan Cisauk, Tangerang, Banten. Warga melempar kekesalannya atas aksi keji para pelaku. Puluhan warga bersorak kesal saat pelaku pembunuhan seorang perempuan ASDP 22 tahun yang tewas dengan tangan terbogol datang untuk rekonstruksi di kampung Cibogo, Cisauk, Kabupaten Tangerang. Bahkan beberapa warga ada yang berusaha menerobos penjagaan. Awalnya para pelaku RRP 19 tahun, IF 21 tahun, dan AP 17 tahun hanya akan memperagakan 65 adegan. Namun setelah di lokasi ternyata ada 75 adegan, di mana pembunuhan terjadi pada adegan ke-25 saat pelaku membekap korban dengan kerudung di rumah pelaku. Saat korban tak berdaya, para pelaku malah menyetubuhi korban bergiliran, lalu diborgol dan dianiaya dengan gunting dan pisau. Jasad korban lalu dibuang ke lahan kosong. Hasil pemeriksaan, kedatangan korban adalah untuk menagih utang ke pelaku. Selesai rekonstruksi, para pelaku dibawa ke mobil tahanan Polda Metro Jaya. Sementara warga yang kesal terus meneriaki pelaku sebagai bentuk kekesalannya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang hakim wanita marah ke terdakwa kasus pembunuhan ibu hamil saat sidang di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Goa, Sulawesi Selatan. Sang hakim emosi karena terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit. Di ruang sidang, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Goa, Sulawesi Selatan ini marah ke terdakwa kasus pembunuhan ibu hamil. Harus ambil dulu dari dalam motor repot, nah. Betul kan betul? Hakim wanita ini emosi lantaran terdakwa terlalu berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Padahal aksi pembunuhan tergolong sadis. Pelaku menusuk korban kekasihnya sendiri yang tengah hamil sebanyak 79 kali. Peristiwa itu terjadi pada bulan Januari 2025 lalu. Keluarga korban meminta pelaku diganjar hukuman mati atau seumur hidup. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi Gunung Merapi kembali terjadi dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 1.600 meter di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pagi tadi. Akibat kerasnya dentuman, warga pun berhamburan keluar rumah. Sementara ketinggian abu vulkanik mencapai 1.600 meter dari puncak dan condong ke arah tenggara. Dentuman erupsi Gunung Merapi terdengar hingga radius 20 km dari pusat erupsi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Warga panik dan berhamburan keluar rumah. Catatan Pos Pengamatan Gunung Api PGA Merapi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Badan Geologi di belakang Balok Kota Bukit Tinggi, letusan terjadi pada pukul 7:23 waktu Indonesia Barat. Kolom abu teramati mencapai ketinggian 1.600 meter dari puncak dan condong ke arah tenggara. Akibat erupsi ini, warga mengaku merasakan mata perih karena abu menempel pada jaket. Pos Pengamatan Gunung Api Merapi mencatat sepanjang Juli telah terjadi 9 kali letusan dan 12 kali gempa hembusan. Hingga kini, Gunung Merapi masih berstatus level 2 atau waspada. Sementara masyarakat dan pendaki diimbau tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah Fairback di puncak gunung. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sekumbang, iNews melaporkan.